pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KBF ya, KBF FMIPA buat besok latihan. Jadi untuk KBF-nya sendiri kita dari bab 12 12.6 sampai bab 13. Aku izin share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat ya. Eh, Langsung aja. Kali ini saya akan bahas khususnya saya akan bahas bab 12 saja. Nanti untuk bab 13 akan dilanjut oleh teman saya itu Briski gitu. Jadi kurang lebih di bab 12.6 sampai 12.9 itu kita akan membahas tentang aturan rantai. Aturan rantai terus ada turunan implisit, kemudian bidang singgung dan juga nilai maksimum dan minimum. Oke. Saya akan bahas sedikit dulu, bahas sedikit tentang konsepnya. Habis itu kita akan membahas mockup yang dikirim di grup. Jadi teman-teman bisa lihat di grup ya. Oke, untuk aturan rantai sendiri kurang lebih sama seperti yang kita tahu sebelumnya. Kan kita tahu bahwasannya eh, di fungsi satu peubah kita sudah pernah belajar ya, dy per dt itu dy per dx dikali dx per dt. Nah, begitu juga untuk fungsi dua peubah, yaitu ketika ada z di sini. Eh, Ketika ada z yang mana x dan y itu adalah variabel bebas dan z itu adalah variabel terikatnya. Nah, ketika ketika x dan y itu variabel bebas, maka untuk menyatakan turunan turunan dalam aturan rantai ya, khususnya dz per ds dan juga dz per dt, itu kita bisa pakai rumus ini gitu. Jadi dz per dx dikali dx per ds ditambah dz per dy dikali dy per ds, karena fungsi peubah z kan karena fungsi dua peubah, karena dia punya dua peubah yaitu x dan y, maka kita tambahkan gitu. Jadi kurang lebih untuk konsep aturan rantai itu aja sih. Terus kemudian di ini ada turunan implisit. Jadi artinya di sini ketika kita punya fungsi f x y z gitu sama dengan nol, yang mana fungsi ini adalah fungsi dua peubah yang diekspresikan secara implisit. Jadi yang artinya di sini x itu variabel bebas dan juga y tidak terikat, dan juga z ini adalah eh, variabel terikatnya. Kita tahu bahwasannya f x, y, z itu sama dengan nol. Kita definisikan seperti ini. Kita definisikan seperti ini. Kemudian, eh, karena kita ingin mencari turunannya, maka kita akan mencari turunan ini, turunan fungsi f ini. df kita akan coba turunkan terhadap x terlebih dahulu ya. df per dx itu kan kita udah tahu tadi dari aturan rantai, yaitu df per dx dikali dx per dx ditambah df per dy dikalikan dy per dx. Nah, karena ada fungsi z di sini, kita tambahkan lagi df per dz itu kita kali dz per dx. Karena kita ingin mencari ini ya, kita ingin mencari ini sebenarnya gitu. Nah, ini akan sama dengan nol. Kenapa nol? Karena turunan turunan dari nol ya nol ya kan. Kemudian, karena kita tahu x dan y ini adalah variabel bebas, itu artinya turunan dx per dx ini kan sama dengan satu ya. Berarti df per dx dikali satu ditambah df per dy. Nah, karena y ini adalah variabel bebas, ketika kita turunkan dengan x, dia bernilai nol. Karena kita anggap konstanta di sini y-nya. Karena kita akan menurunkan terhadap x gitu. Terus kita tambah df per dz dikali dz per dx. Ini akan sama dengan nol. Nah, ini kan habis kan berarti. Berarti sisanya df per dz dikali dz per dx ini akan sama dengan,
kita pindah ruasin df per dx-nya, df per dx. Nah, maka kita dapat di sini dz per dx itu akan sama dengan minus df per dx dibagi df per dz. Jadi ini asal muasal rumus ini ya. Jadi kalau misalkan ingin mencari turunan z terhadap x yang dinyatakan dalam implisit gitu, bisa langsung menurunkan saja, menurunkan fungsi implisit itu terhadap x dan juga terhadap z gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan yang y sama, kurang lebih sama. Tapi yang di nol kan ini kan pasti nanti kalau misalnya untuk y. Jadi dengan cara yang sama kita bisa dapat rumus ini juga. Kemudian ada bidang singgung. Seperti biasa ya, bidang singgung tuh tinggal z dikurangi z0. Yang mana ini z0 tuh titik asal, yaitu f p0 ya. Ini sama dengan del f dari p0 itu sendiri. Kita kalikan dengan p dikurangi p0. Ini maksudnya vektor ya artinya. Jadi kalau mau dijabarin, berarti z itu akan sama dengan z0 dikali del f x, y. Kita kalikan dengan x min x0, y min y0. Jadi ini persamaan bidang singgung dari bidang singgung permukaan gitu. Kemudian ini kita akan masuk ke maksimum dan minimum. Maksimum dan minimum itu seperti biasa ketika di fungsi satu kubah itu kita akan mencari nilai nilai ekstrim kan, nilai minimum ataupun minimumnya. Nah, eh, gimana cara cara mencarinya? Cara mencarinya itu kita harus mengetahui titik-titiknya yang mana aja gitu. Nah, kan di semester satu kita udah bahas ya. Kita sudah pernah membahas kalau misalkan cara mencari titik kritis. Titik kritis itu adalah dari batas batas S-nya atau enggak dari titik stasioner. Nah, apa ini titik stasioner? Titik stasioner itu ketika turunannya itu sama dengan nol. Nah, ini ada lagi titik singular. Titik singular itu ketika turunannya itu tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada uji turunan parsial yang kedua. Uji turunan parsial yang kedua ini eh, seperti biasa, misalkan P0 ini titik stasioner dan juga kita punya fungsi f dan f ini punya turunan, maka kita akan mencari ini. Ini D itu apa ya? Kalau nggak salah determinan sih yang aku tahu. Eh, rumusnya itu adalah fxx ini artinya double double turunan ya. Fxx P0 dikali fyy dikurangi fxy dikuadratkan. Ini untuk mencari D. Kemudian kalau misalkan nilai D-nya itu positif dan juga nilai turunan kedua fungsi terhadap X-nya, fxx-nya itu kurang dari nol, maka dia kalau nilai f P0-nya itu akan bernilai maksimum. Tetapi kalau misalkan nilai fxx-nya lebih dari nol, maka dia akan bernilai minimum gitu. Nah, kan tadi kita tahu bahwasannya D ini harus positif kan. Nah, kalau misalkan dia negatif gimana? Kalau misalkan dia negatif, artinya dia titik plana. Artinya titik plana tuh eh, kalau di fungsi di dimensi dua itu kayak titik apa ya? Stasioner yang gini nih, yang kan kurva x x pangkat 3 kan gini kan. Eh, kurang lebih titik plana tuh kayak titik ininya nih. Turunannya nol tapi dia bernilai yang ininya. Ini kan turunannya nol. Kurang lebih titik plana itu seperti itu. Dan kalau misalkan D-nya nol, dia nggak bisa kita tidak bisa tarik kesimpulan. Oke. Untuk pembahasan materi bab 12 ini aja sih.
kita langsung bahas ke soal mockupnya. Mungkin bisa dilihat di grup. Oke, kita bahas nomor satu dan nomor dua. Sisanya nanti akan dijelaskan oleh Brisky ya, teman-teman. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Diberikan permukaan Z, yaitu sama dengan fx, y, itu sama dengan x kuadrat y ditambah xy ditambah ky kuadrat untuk suatu konstanta K. Jadi K-nya konstanta. Jika fx, y itu melalui titik asal 1,1,1, nah kita akan mencari persamaan bidang singgungnya gitu. Hmm. Oke, untuk mencari persamaan bidang singgung, kita harus pertama-tama harus tahu eh, nilai K-nya dulu ini berapa gitu. Kan kita tahu fx, y ini melalui titik 1,1,1 kan. Artinya di sini Z itu sama dengan fx, y. Nah, artinya Z ini bernilai 1 ketika f 1,1. Berarti kita substitusi aja. Berarti kan ini 1 ditambah 1 ditambah K dikali 1 kan. Itu akan sama dengan 1. Berarti kita dapat di sini 1 sama dengan 2 ditambah K. Maka K ini akan sama dengan -1. Berarti kita punya di sini fx, y. Kita punya x kuadrat y ditambah xy ditambah dikurangi, sorry, dikurangi y kuadrat. Hmm. Oke, kan kita di sini tujuannya adalah mencari persamaan bidang singgung. Untuk mencari persamaan bidang singgung, kita perlu tahu delnya, del dari fx, y. Berarti kita akan mencari di sini fx x, y dan juga fy x, y. Kita akan menurunkan eh, fungsi ini terhadap x terlebih dahulu untuk mencari fx x, y ya. Maka yang y kita anggap konstan di sini. Berarti turunannya eh, karena karena kita pakai y-nya konstan, maka turunannya berarti 2xy ditambah y. 2xy ditambah y udah ya. Ini kan jadi 0 ya. Min y kuadrat jadi 0. Terus yang kalau misalkan kita akan turunkan terhadap y, berarti kita anggap x-nya konstan. Berarti x kuadrat ditambah x dikurangi 2y. Oke, kita udah mendapatkan di sini fx dan juga fy-nya. Nah, persamaan bidang singgung itu adalah z sama dikurangi z0 itu sama dengan del f x, y dikalikan dengan x min x0, y min y0. Nah, tadi kita tahu f fx, y ini melalui titik asal 1,1,1. Artinya x0, y0 dan juga z0-nya itu sama dengan 1 gitu. Berarti kita tinggal masukin aja z min 1 sama dengan del f 1,1 dikali x min 1, y min 1. Nah, kita di sini perlu mencari f 1,1. Nah, kita substitusi aja ke sini. Berarti f kalau kita substitusi x dan y sama dengan 1, berarti nilai fx-nya itu akan sama dengan 2 ditambah 1 ya, berarti sama dengan 3. Untuk FI-nya itu kita substitusi juga 1,1, berarti jadi 2 dikurangi 2, yaitu 0. Artinya di sini kita punya Z min 1 itu sama dengan 3,0 kita
kalikan dengan X min 1, Y min 1. Artinya ini kita perkalian dot ya. Berarti Z min 1 itu akan sama dengan 3X min 3 ditambah 0 kan. 0 dikali ini ya 0. Berarti kita punya di sini persamaan bidang singgungnya. Z itu sama dengan 3X dikurangi 2. Oke. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ataupun apapun itu bisa lewat kolom chat ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Oke. Kita baca dulu soalnya. Ini diketahui fx, y itu sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah 4x ditambah 8. Yang ditanyakan, oh ini bukan titik kritis ya teman. Ini titik stasioner. Stasioner. Titik stasioner dari fx, y pada daerah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 8 kurang dari 0. Dan tentukan titik ini merupakan titik maksimum lokal atau minimum lokal atau titik planar. Oke. Untuk mencari titik stasioner, ini kita jawab ya. Jawab yang A. Untuk mencari titik stasioner, kita perlu menurunkan fungsi fx, y-nya. Akan dicari del-nya, turunannya, fx, y-nya. Berarti kita akan cari dulu fx-nya, fx, x, y. Ini sama dengan 0 ya. Dan 0. Karena titik stasioner turunannya sama dengan 0 gitu. Kita turunkan fungsi ini, fungsi fx, y terhadap x, berarti y kita anggap konstan ya. Berarti 2x ditambah 4. Terus kita turunkan juga fy, x, y-nya. Berarti kita anggap di sini x-nya konstan. Berarti turunannya 4y, 4y dong ya. Oke. Nah, karena titik titik stasioner itu turunannya sama dengan 0, kita akan sama dengan 0 di sini. Di x sama dengan 0 dan juga di y sama dengan 0. Maka untuk yang pertama ya, kita punya persamaan 2x ditambah 4 sama dengan 0. Berarti sini kita dapat x sama dengan minus 2. Dari persamaan kedua, kita dapat di sini 4y sama dengan 0. Berarti y ini sama dengan 0 ya. Maka titik stasionernya cuman minus 2,0 doang. Oke. Nah, karena kita kita harus cek dulu nih terlebih dahulu titik stasioner ini pada di daerah ini enggak gitu. Kita tinggal substitusi aja sebenarnya. Kan x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari 8 ya. Kita substitusi berarti 4 ditambah 0 kurang dari 8. 4 kurang dari 8. Berarti ini memenuhi kan? Memenuhi. Artinya titik stasionernya adalah ini, minus 2,0. Kemudian kita akan cari nih, eh, minus 2,0 itu titik maksimum, minimum, atau titik planar gitu. Pakai cara yang tadi, yaitu uji uji turunan yang kedua ya. Kita akan mencari D-nya dulu. D-nya kira-kira nilainya positif atau negatif. Maka untuk jawab yang itu kita perlu di sini mencari nilai D. Tadi kita dapat fx, x, y-nya
2x ditambah 4 ya. Maka kita kita cari dulu di sini fx x-nya itu sama dengan 2 dan juga f y-nya ini kita turunin terhadap y lagi jadi 4. Dan juga kita akan mencari f x y dari x, y. Berarti dari fungsi ini kita anggap kita anggap y-nya eh anggap x-nya konstan karena kita akan turunkan terhadap y. Karena tidak ada komponen y, maka nol ya f x, y-nya. Maka untuk mencari d itu sama dengan f x x x, y dikali f y x, y dikurangin f x y kuadrat dari x, y. Kita substitusi aja, berarti D-nya 2 dikali 4 dikurangi 0. Berarti dia 8. Dia positif kan? Oke. Artinya dia karena D-nya positif, berarti otomatis dia bukan pelana. Ini kita bisa kita coret. Berarti nggak mungkin pelana. Nah, sekarang kita perlu tinjau apa tadi? Untuk menunjukkan dia minimum atau maksimum, kita tinjau fxx-nya. Kalau misalkan dia fxx-nya negatif ya, kurang dari nol maka dia maksimum. Kalau dia positif, dia minimum. Kita tahu nilai fxx-nya 2. Artinya dia lebih dari nol kan? Maka karena karena D-nya lebih dari nol dan fxx x, y-nya juga lebih dari nol maka minus 2,0 adalah titik maksimum, minimum. Sorry, minimum kalau. Oke. Jadi seperti itu untuk yang bagian A. Kemudian kita akan lanjut ke bagian B. Bagian B ini kita akan menentukan titik, kita akan menentukan semua titik maksimum dan minimum dari f x, y jika g gx, y itu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 8. Artinya di sini kita punya fungsi fungsi kendali di sini. Nah, kalau kita mempunyai fungsi kendali itu kita bisa menggunakan metode metode yang ini del f. Del f itu sama dengan lambda dikali del g. Metode kalau nggak salah Lagrange ya. Metode Lagrange. Artinya kita di sini karena kita udah tahu ya del del f del f x, y kita udah tahu tadi yaitu 2x ditambah 4,4y. Kita di sini perlu mencari del g-nya. Kita turunkan terhadap x yang g berarti turunannya jadi 2x ya. 2x yang y-nya kita turunkan jadi 2y. Artinya di sini kita punya beberapa persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 2x ditambah 4 itu akan sama dengan lambda dikali 2x. Kemudian persamaan yang kedua kita punya 4y itu akan sama dengan 2 lambda dikali 2y. Lambda dikali 2y. Dan kita punya fungsi kendali ya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan 8. Oke, sebenarnya kita akan mengutak-atik di sini aja untuk di ketiga persamaan ini untuk mencari titik-titik semua titik yang memenuhinya tuh.
Nah, yang paling mudah di sini kita bisa mengetahui dari persamaan dua. Dari persamaan dua, dari persamaan dua, dari persamaan dua, kita akan memisalkan nih. Untuk yang pertama, memisalkan, misal Y ini tidak sama dengan nol. Artinya 4Y sama dengan lambda dikali 2Y. Kita bisa mencoret Y-nya kan? Karena Y tidak sama dengan nol. Berarti kita dapat lambda di sini sama dengan 2. Dengan mensubstitusi lambda sama dengan 2 ke persamaan satu, substitusi lambda ke persamaan satu, kita dapat 2X ditambah 4 sama dengan 2 dikali 2X. Maka kita dapat 2X sama dengan 4. Dan juga X sama dengan 2. Kita di sini dapat X sama dengan 2. Kita akan substitusi X sama dengan 2 ini ke persamaan 3. X sama dengan 2 ke persamaan 3. Berarti 2 kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 8. Berarti Y kuadrat sama dengan 4. Maka Y sama dengan plus minus 2. Artinya, titik-titik yang memenuhi itu adalah titik-titik yang memenuhi, titik-titik yang memenuhinya itu ada 2,2 dan juga 2, minus 2. Oke, kemudian karena kita tadi memisalkan Y sama dengan 0 ya. Kalau misalkan eh, Y tidak sama dengan 0, sorry. Kalau kita misalkan Y sama dengan 0 gimana? Kalau kita misalkan Y sama dengan 0, berarti kita substitusi aja Y sama dengan 0, substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan 3. Maka kita dapat X kuadrat itu sama dengan 8. Maka X itu akan sama dengan plus minus akar 8 ya. Akar 8. Maka titik-titik yang memenuhinya eh, akar 8,0 dan juga minus akar 8,0. Nah, kita akan mencari apa di sini? Kita akan mencari titik-titik, tentukan titik maksimum dan titik minimum. Oke, berarti kita udah punya beberapa titik di sini. Ada 4 ya? Ya, ada 4. Karena ada 4, kita tinggal masukkan ke fx. Tadi kita punya titik untuk fx-nya kan tadi fx, y-nya x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah 4x ditambah 8 ya. Oke. Untuk untuk titik yang pertama kita uji satu-satu dulu. 2,2 kita substitusi F 2,2 berarti kita dapat 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 kuadrat tambah 4 dikali 2 tambah 8. Ini akan sama dengan 4 ditambah 8 ditambah 8 tambah 8. Berarti 24 ditambah 4 yaitu 28. Untuk X titik 2, minus 2 berarti F 2, minus 2-nya kita cari eh, berarti minus 2 kuadrat 2 kuadrat ditambah 2 dikali minus 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 tambah 8. Ini sama dengan 4 ditambah 8 tambah
8 tambah 8. Maka ini akan sama dengan 28 juga. Oh, sama ya. Bentar. Oke. Kemudian untuk titik tadi akar 8,0. 8,0. Maka F akar 8,0 berarti akar 8 kuadrat ditambah 2 dikali 0 tambah 4 kali akar 8 ya, tambah 8. Di sini 8 tambah 0 ditambah 4 akar 8 tambah 8. Ini berarti 16 ditambah 4 akar 8. Ini kurang lebih 16 ditambah 4 akar 8 ini kurang lebih 27-an. Oke, kemudian untuk titik yang terakhir, koma 0, berarti F minus 8 minus akar 8,0 ini akan sama dengan minus akar 8 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 4 dikali minus akar 8 tambah 8. Berarti di sini 8 ditambah 0 dikurangi dikurangi 4 akar 8 tambah 8. Oh, ini jauh lebih kecil ya. 16 dikurangi 4 akar 8. 16 dikurangi 4 akar 8 ini kurang lebih mendekati 4,6-an lah. Jauh lebih kecil. Artinya titik kita akan mencari titik maksimum ya, titik maksimum dan titik minimum. Artinya titik maksimumnya karena nilainya sama ya di sini 28, 28 dan juga 28. Berarti titik maksimumnya ada dua, yaitu ketika x, y-nya sama dengan 2 akar 2, 2 akar 2, 2 di 2,2 dan juga 2, minus 2. Titik minimumnya yaitu yang paling kecil ya, minimum yaitu yang ini, yang paling kecil kan yang ini ya. Berarti minus akar 8,0. Oke. Untuk yang B sudah selesai sih. Kemudian kita lanjut ke yang C. Kita akan mencari nilai maksimum dari fx, y di daerah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 8 itu kurang dari 0. Kan karena kita udah mencari tadi ya nilai-nilainya, nilai nilai f fx-nya, fx, y-nya. Yang minimum tadi adalah tadi yang ditanyakan apa? Maksimum. Oh, sorry. Maksimum. Maksimum itu maksimum tadi ketika x, y-nya sama dengan 2,2 atau 2, minus 2 kan. Maka nilai nilai f 2,2 tadi kita udah cari ya sama dengan 28. Berarti nilai maksimumnya itu adalah 28. Oke. Mungkin udah udah cukup ya dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dan tutorial KBF ini akan dilanjutkan oleh teman saya itu Briski. Terima kasih semua.
Eh, halo, suara saya terdengar tidak? Baik. Eh, Terima kasih. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar ya. Sebentar ya. Oke, baik. Pertama-tama, perkenalkan saya Bersih Ananda. Saya akan menjadi tutor Anda atau mengajarkan Anda tentang bab 13 atau integral lipat. Baik, terima kasih kepada teman saya tadi, Rizky, karena sudah menjelaskan bab 12 dengan sangat baik. Oke, pertama-tama, intro dari bab 13 itu adalah atau integral lipat ya. Itu seperti ini. Integral lipat itu eh, adalah integral yang memiliki dua atau lebih variabel. Jadi kalau dalam konteksnya sekarang kita itu integral lipat dua atau integral seperti ini. Nah, jadi tuh ini berhubungan dengan perubahan banyak. Kalau misalkan kita hanya mempelajari dua perubahan, mungkin bisa tiga perubahan, tapi itu adalah kasus yang jarang. Maka kita akan berkutit pada ini. Oke. Nah, pertama-tama, bentuk umum dari integral lipat itu adalah jika kita diberikan suatu fungsi di mana z kita tetapkan sebagai fungsi tersebut terhadap x, y, di mana x adalah variabel bebas, sementara y juga adalah variabel bebas. Nah, maka integral lipatnya adalah seperti ini, merupakan volume dengan alas dengan alas ya, dengan satu alas. Dan kalau misalkan kita buat daerahnya itu berupa R, yaitu analogi seperti ini. Misalkan ada suatu kurva atau suatu bidang di dalam koordinat tiga dimensi. Nah, ini misalkan kita cari lingkarannya itu, cari berapa luasnya di sini. Volume mana? Mohon maaf, volumenya. Nah, ini itu adalah daerah R-nya atau daerah yang alasnya, alas dari volume tersebut. Apakah alasnya harus berupa lingkaran? Tidak juga. Biasanya itu kotak ataupun bentuk-bentuk aneh lainnya yang bakal kita pelajari nanti. Nah, selanjutnya dalam integral lipat itu kita akan menemukan dua pengubah x dan y, dua pengubah bebas x dan y dengan variabel yang hasilnya itu merupakan variabel z. Berarti kita akan berkutit pada koordinat tiga dimensi. Oke. Nah, kembali lagi tadi saya
sudah apa jelaskan di mana R itu adalah daerah alasnya. Atau kita mencari volume dengan alasnya itu adalah daerah R. Nah, maka jika jika alasnya adalah suatu persegi, alas persegi itu kan kalau misalnya kita buat koordinat x-y-nya, itu kan hanya berupa nilai ya. Nah, berarti ini hanya nilai A, B sampai C dan D gitu. Nah, setelah itu saat R-nya itu persegi, kita bisa menjadikan dua kali integral. Nah, karena dua kali integral, kita harus menentukan integral pertama, lalu kita integralkan kedua kalinya terhadap variabelnya. Oke, nah setelah itu variabel kita kan X dan Y dengan alasnya atau daerahnya itu adalah persegi. Berarti kita itu kan persegi. Nah, karena persegi, persegi itu kan panjang dan lebarnya itu sama kan. Sehingga eh, baik integral dx dulu yang dikerjakan maupun integral d dulu dikerjakan itu akan sama. Karena kan persegi. Persegi memiliki sisi panjang sisi yang sama gitu. Ini sama semuanya. Hingga kita buat luasnya dulu seperti ini, lalu kita cari luasnya dulu dari sini, lalu kita cari volumenya, atau kita mencari luas dengan mengintegralkan dari sini, lalu kita cari tinggiannya atau dengan lalu cari volumenya, itu tetap sama aja. Makanya ini dinamakan dualitas dari arus persegi. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada langsung saja. Nah, selanjutnya itu ke daerah yang bukan persegi. Oke, tadi kita tahu bahwa daerah persegi itu memiliki dualisme, ya kan? Di mana baik dy maupun dx terlebih dahulu itu tidak berpengaruh pada nilai aslinya karena nilainya itu sama saja gitu. Tapi kalau bagaimana kalau misalkan non persegi? Nah, non persegi itu misalkan kita anggap daerahnya S gitu. Sehingga kita bisa membuat persegi yang lebih luas di mana ini menyentuhnya atau yang mengelilingi dari S. Nah, jikalau jikalau kita definisikan ini di mana fx-nya itu akan bernilai sama jika x dan y-nya itu berada pada daerah ini, tapi bernilai nol jika daerahnya tuh daerah yang di luarnya, tetapi tidak masuk. Maka bisa kita simpulkan bahwa luas dari domain R atau dari R ya, luas Fx dari batas-batas R itu sama dengan luas Fx dengan batas-batas F juga. Karena secara logika kan mohon maaf, saya lagi volume dari domain S sama dengan volume dari domain R. Karena secara logika, misalkan misalkan saja ya, kita cari volume di sini, volume di kotak ini semuanya. Kita cari semua volumenya. Karena kita tahu bahwa Z itu sama dengan Fx. Di luar dari S, maka Z-nya itu sama dengan 0 kan. Berarti tingginya dengan tinggi dari volume benda tersebut itu pasti sama dengan 0 kan pada jika di luar dari domain ini. Jika tingginya 0 berarti dia volumenya 0 kan. Kayaknya 0. Maka di sini ada Z-nya sesuatu, di sini Z-nya itu tidak 0.
kalau misalkan ditambahkan, kan berarti kan cuman ini doang. Misalnya di sini kan cuma nol. Berarti tidak mempengaruhi ke volumenya. Nah, makanya itu bisa kita buat bahwa jika kita bisa mendefinisikan ulang fx, sorry, fx, y menjadi seperti ini, kita bisa meyakinkan atau kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa volume dari domain S dengan domain R itu sama. Oke. Nah, tapi gimana ya cara kita menghitungnya kan? Pasti pertanyaannya gimana cara menghitung volume dari ini? Sebenarnya cara menghitungnya sama seperti cara kita menghitung integral pada salah satu, di mana kita membuat fungsi. Misalkan satu daerah S itu dibatasi oleh Y sama dengan ini theta. Oh, ini V2X untuk Y sama dengan V1. Maka daerahnya itu kan dari V2 sampai V1, untuk X-nya kan dari A sampai B. Nah, ataupun jika kalau kita buat suatu kotak, itu kan sama aja analoginya seperti tadi yang seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Analoginya kan seperti ini. Berarti jika kita membuat mencari volumenya atau integral lipat-nya, ya kan kita buat integral lipat-nya dan lain, maka kita bisa mendapat volume dengan domain dari S ini, dari S ini. Nah, oke. Berarti jikalau kita buat integralnya kan dari domain R, itu sama dengan domain S kan. Nah, domain S ini itu dari A sampai B, karena X-nya A sampai B. Lalu untuk Y-nya tuh dari atas ke bawah kan. Y itu kan biasanya kalau misalnya luas kan dari atas ke bawah gitu. Jadi dari V2 ke V1. Nah, perlu diingat jikalau bukan non persegi alasnya, itu yang di dalam itu harus suatu fungsi ya. Maksudnya seperti ini. Yang batas-batasnya satu fungsi itu adalah yang pertama dikerjakan. Dikarenakan hasil dari volume itu kan suatu nilai, bukan satu fungsi. Kalau misalkan kita mengerjakan yang ini dulu, yang nilai dulu, terus kita kerjakan fungsi, kan kita nggak tahu nanti volumenya itu apa. Karena kan volume itu bentuk satu skalar atau satu nilai tertentu, bukan satu fungsi. Seperti itu. Nah, ini juga berlaku misalkan kita ketemu suatu fungsi yang dia itu dibatasi oleh seperti ini. Di mana ini C, ini D. Ini misalkan kita eh, apa ya contohnya? U deh. U, U2 dengan U1. Bisa dilihat bahwa ini adalah variabel Y, ya kan? Berarti kita harus menghitung nanti pertama itu adalah dari U1 sampai U2. Sorry, terbalik. U2 sampai U1 dari ini juga maaf dari D ke C. Nah, seperti itu. Di mana? Ini nanti F X sama Y
Lalu kebalikannya dari dy dx berarti dxt. Bisa dilihat yang duluan itu pasti berbanding apa selain dari variabel dalamnya ini. Misalkan ada fungsi ini, maka berarti dx duluan. Tapi kalau misalkan ada eh, fungsi y, fungsi x gitu, misalkan fungsi x gitu kan, fungsi x, sorry, misalkan ini y berarti x dulu. Tapi kalau misalkan ini y dulu berarti x dulu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Baik, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja. Oke, langsung selanjutnya sebelum apa? Untuk sekarang kita selesaikan dulu materinya ya. Lalu kita masuk ke koordinat polar. Nah, di koordinat polar ini sebenarnya koordinat polar ini apa ya? Ini membantu kita untuk mengerjakan soal-soal sebenarnya, terutama di integral lipat. Karena di integral lipat itu banyak sekali eh, yang tidak bisa dicari dengan apa tuh? Dengan koordinat kartesius. Nah, contohnya apa? Misalkan gini, kan kita cari itu eh, alasnya tuh kayak gini, misalkan gini, gini, yang di sini. Nah, gimana cara mencarinya gitu kan? Kan nggak mungkin gitu. Maksudnya bukan nggak mungkin, tapi susah banget kan. Kita harus cari ini, cari ini, terus kita cari X-nya dan lain-lain gitu kan. Sangat-sangat sulit gitu. Makanya koordinator ada dimasukkan dikarenakan ini membantu kita. Nah, nah selanjutnya itu adalah koordinat polar itu apa sih? Koordinat polar itu sama seperti koordinat kartesius memiliki dua variabel. Nah, tapi kalau misalkan kartesius itu x dan y, kalau koordinat polar itu r dengan theta. Oke. Nah, karena r dengan theta, berarti koordinat dari kartesius itu misalkan satu titik itu r, theta. Nah, r itu pasti lebih dari nol karena kan jari-jari itu kan nggak mungkin negatif gitu. Nah, lalu kalau theta itu bisa dengan real apapun. Jadi misalkan kalau misalkan min 2 pi, min 2 pi. Misalkan min pi per 2 berarti R-nya tuh kalau misalkan plus itu ke sini, kalau min berarti ke arah sebaliknya. Apa searah jarum jam. Katanya kalau plus itu berlawanan arah jarum jam, kalau min itu searah jarum jam. Nah, oke. Apa sih hubungannya antara koordinat kartesius dengan polar? Hubungannya adalah koordinat kartesius. Itu adalah kalau misalkan x, misalkan kita ini x, y juga ya. Nah, misalkan di sini juga titik x, y. Nah, kita menggunakan trigonometri, di mana seperti di fisika, itu kan ini eh, R, R cos theta, ini R sin theta. Sebenarnya sama aja, kayak di fisika. Ini, tapi kita ubah jadi eh, namanya polar gitu. Di mana ini adalah hubungannya, di mana X sama dengan R cos theta, dengan Y sama dengan R sin theta. Nah, diingat juga ini adalah apa identitas trigonometri. Ini R kuadrat. Di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, lalu ingat juga bahwa tan itu adalah Y per X dan itu adalah gradian dari satu. Oke, untuk koordinat polar itu cara mudahnya adalah setiap variabel X itu diubah menjadi R cos theta dan Y itu R sin theta gitu. Dan kita harus mencari R-nya tuh dari sini, X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, terus kegunaannya apa sih? Katanya kan eh, menggunakan untuk integral ya.
Tapi buat apa? Nah, jadi kegunaannya itu seperti ini. Misalkan ada suatu apa ya, suatu luas gitu, di mana itu didefinisikan seperti lingkaran. Itu kan kita bisa dxdy ya, dxdy ini dxdy. Tapi kita juga bisa buat seperti ini. Misalkan ini adalah d theta, ini adalah dr dengan ini adalah panjang r. Oke, berarti kita tahu bahwa s ini yang merah, yang s ini merah, s itu di dalam s itu adalah s s itu adalah r dikali d theta, ya kan? Nah, luas dari ini karena ini kecil sekali, itu kan cuman bisa dianggap seperti persegi kan, atau persegi panjang. Nah, karena persegi panjang itu kan S dikali DR luasnya atau DXD. Nah, ini kan bisa kita anggap juga DXD ya. Karena kan ini X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Nah, S itu apa tadi? Ini kan. Berarti R D theta kali DR atau RDR D theta. Maka jika ada DXDY, maka bisa kita ubah menjadi R kali DR kali D theta atau RDR D theta. Seperti itu. Misalkan contohnya ini. Contohnya, misalkan kita mencari luas ini F dari DA dengan ini adalah S-nya. Nah, bisa kita definisikan S-nya itu adalah R, theta di sini. Itu R-nya kan dari ini yang R sama dengan 2, 1 plus cos theta, atau ini. Lalu lingkaran kecilnya itu adalah 2 kan. Berarti R itu dari fungsinya sampai 2. Terus kalau misalkan theta-nya itu dari 0 sampai pi per 2. Nah, kalau gitu kan kita bisa ubah Y-nya, DA-nya kan jadi dx dy. Nah, dx dy kan kita bisa tadi ubah menjadi r dr d theta. Maka batas-batasnya kan ini sudah tahu ya, dari 2 sampai 2 kali 1 plus cos theta, lalu 0 sampai pi per 2. Berarti kita cari, bisa kita itu kan, ah, untuk selanjutnya mungkin bisa dijadikan latihan ya. Latihan. Itu juga latihan pengintegral, teknik pengintegralan. Ya. Ini lanjut, bisa teman-teman lanjutkan. Nah, itu adalah salah satu pengaplikasian dari koordinat polar. Sebenarnya masih banyak sih, tetapi yang paling penting dari koordinat polar itu, terutama pada kita pada materi kita adalah bagaimana cara menghubungkan luas permukaan atau volume luas permukaan dxdy itu menjadi r dr d theta seperti itu. Dan kenapa kita mempelajarinya dikarenakan itu sangat membantu. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa materinya. Mungkin itu langsung latihan soal ya. Mungkin langsung di mockup aja. Oke, mungkin soal mockup nomor 3, di mana misalkan ada D, ada daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat, lalu 2X Y sama dengan 1. Untuk membantu, ini udah saya apa? Udah saya cari di Devmos. Ini adalah 2x min y sama 1. Lalu ini adalah x kuadrat. Oke, lanjut ya.
kita kan harus menentukan nih. Kita harus menggunakan fungsinya itu pi, y, atau yang ux tadi. Oke? Kalau y itu berarti nanti ini sama dengan x, berarti kita integralkan x-nya dulu. Tapi kalau fx, kalau ux dulu, berarti kita integralkan y-nya dulu. Nah, misalkan gini. Misalkan kalau misalkan kita menggunakan x ya, gunakan x, gunakan y. Ini kan pertama kan dari x kuadrat sampai nol. Terus pas di sini, itu x kuadrat sampai y sama dengan 2x min y min 1. Ini sama aja kan kayak kita harus hitung dua kali kan. Kita harus memotong ini, terus kita hitung yang bagian sini, lalu bagian sini. Nah, kan itu kan memakan waktu. Nah, saya juga tahu kalau misalnya matematika kan kayak mendingan kerja yang lain ya sih yang mudah gitu. Nah, berarti kita harus cari atau kita harus gunakan yang y-nya, yang x sorry, yang x sederhana. Mana batas kanannya itu adalah pertemuan ini, batas keduanya adalah ini. Nah, karena x sederhana, berarti kan x kanan kurang dari x kiri atau sampai x kiri. Nah, ini tuh kan kita kan dapat 2x ini, berarti kan 2x sama dengan y plus 1, x sama dengan y plus 1/2. Nah, setelah itu kita buat y-nya, y sama dengan x kuadrat. Tapi kan kalau x sama dengan, kalau misalnya kita inverskan kan plus minus akar y gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat baik-baik ya, ini kan ada bisa plus bisa minus. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau plus itu di sini, jadi x sama dengan akar y, kalau yang di kiri itu x sama dengan min akar y. Karena kan x kuadrat kan fungsinya kan kurva gitu. 2 x memiliki satu y gitu. Nah, makanya kita harus kita harus bagi dulu, bagi di tengah-tengah. Terus, ya, di tengah-tengah sini. Nah, setelah itu, kita kan tahu berarti domainnya atau S-nya, X, Y, itu kan untuk X-nya, itu berarti 2Y plus 1, Y plus 1/2, itu kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan akar Y. Lalu untuk domain Y-nya, domain Y-nya itu dari, oh ya, mungkin ini kepotong ya. Di sini tuh 1,1. Dari mana dapat 1,1? Dari eh, persamaan ini. Misalkan Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan, kalau misalnya kita aljabar biasa, 2X min 1. Berarti kan X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Atau X min 1 kuadrat. Berarti X sama dengan 1. Nah, berarti ini itu dari 1 kurang, eh, ya, dari 1 kurang dari, eh, sorry, lebih dari 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan 1. Oh, ini sorry, ini sorry. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Wah, atau saya ubah ini deh. Jadi ini akar Y kurang dari X kurang dari X plus 1, sorry. Y plus 1/2. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Eh, saya anggap nggak ada ya. Nah, kalau gitu, selanjutnya kan kita cari integralnya. Dari 4x y dA.
Nah, batasnya tadi, kalau misalkan dia adalah konstanta, itu adalah kita buat ini kan, 0 sampai 1. Lalu kita buat lagi nih, Y plus 1/2 sampai akar Y. Dari 4xy D. Karena ini X duluan, karena ini fungsinya X duluan, berarti dx. Lalu D. Nah, berarti karena kita integralkan itu berarti kan Y-nya bisa dianggap konstanta kan. Berarti kan bisa kita keluarkan 0 sampai 1 dari 4Y, lalu kita integralkan Y plus 1/2 sampai akar Y dari X dx. Setelah kita integralkan terhadap dy. Oke, berarti 0 sampai 1, 4Y, ini kan X² per 2 dari Y plus 1/2 sampai akar Y. Nah, selanjutnya mungkin ini bisa dilanjutkan oleh teman-teman ya. Karena mungkin saya jadi latihan, tapi coba aja dulu ya. 0,1 4Y dari akar Y per 2 dikurangkan dikurang Y per 1/2 kuadrat. Eh, ini eh, Y per 1/2 kuadrat dibagi 2 lagi. Kan 0,1 4Y kali Y/2 min Y kuadrat plus 2Y plus 1 per, karena ini kuadrat jadi 4, 4 dibagi 2, 4 dikali 2 jadi 8. Terus 0 sampai 1 dari 4Y, ini kan bisa dikalahkan berarti min Y kuadrat plus, karena Y kuadrat berarti plus ini berarti kan bisa kita ubah menjadi, bisa kita kali 8 kedua-duanya, bisa kali 4 kedua-duanya, di 4 Y per 8 dikurang 2 berarti 2Y tambah 1, kurang 1 per 8 di Y. Lalu kita integrasi lagi. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan enggak? Untuk seterusnya mungkin bisa teman-teman lanjutkan. Ada pertanyaan? Saya tunggu sampai 16. Oh maaf, sorry. Mungkin ada satu kesalahan ya. Mungkin kita coba cek dulu ya. Ini kan atasnya adalah, yang kanannya adalah 2X Y. Berarti, eh oh, oke oke. Berarti, sorry, ada kesalahan. Ada kesalahan, maaf, maaf, maaf. Ini batasnya kebalik, sorry, sorry. Tadi batasnya kebalik. Maaf, 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 maaf. Karena kalau misalnya batas kebalik nanti jadi midpoint. Berarti, ini batasnya itu adalah dari akar Y sampai Y plus 1/2. Berarti akar Y dari Y plus 1/2. Lalu ini akar Y, Y plus 1/2. Maaf, maaf.
Tinggal bisa kita kentalkan yaitu 1/2 kuadrat per 2 dikurang akar Y per 2 dikurangan. Akar Y kuadrat per 2. Atau Y kuadrat, cara kita tadi tinggal dikali min aja. Berarti min 2Y plus 1/8. Tapi ini bisa kali 4Y, semuanya berarti menjadi 8Y pangkat 3 min 8, oh sorry, 4Y pangkat 3. 4Y pangkat 3 min 8Y kuadrat plus 4Y per 8. Atau bisa kita bagi juga 0,1 dari jadi Y kuadrat min Y, Y pangkat 3, Y kuadrat plus eh, sorry 2Y, ini Y per 2. Terus kita dikurangkan di, sorry. Berarti ini dari, oh ini benar, seperti itu. Nggak ada pertanyaan ya berarti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa kita, ini mungkin bisa dicari selanjutnya. Oke, selanjutnya ada soal kedua. Oke, nomor misalkan di mockup ini mudah ya, maksudnya kita tidak usah apa ya, mencari dulu nih daerah D-nya, ini udah langsung. Maka tinggal kita integralkan aja gitu. Ini kan terhadap Y. Berarti X-nya kan adalah suatu konstanta. I sama dengan integral min 4 sampai 0 min akar X plus 4 sampai X plus 4. X kuadrat DY dx. Karena DY berarti X itu ada konstan kan? Atau bisa kita keluarkan ke arah integralnya lagi. Jadi ini 1 DY dx. Atau bisa kita buat ini 4, 6 X kuadrat dari Y dari min X plus 4 sampai akar X dx. Atau bisa kita buat menjadi 6 per 6 per min 4 sampai 6 X kuadrat X akar X plus 4 min min akar X 4. Oke, okay. Mungkin di sini ada kesalahan, bukan enggak kesalahan ya. Hmm. Oh, mungkin sorry. Berarti ini soalnya berbeda. Maksudnya memiliki maksud yang berbeda. Oke, okay. Bisa kita lihat bahwa domainnya S-nya itu adalah tuh kan akar X plus Y itu kurang dari X kurang eh sorry Y kurang dari akar X plus 4 kali ini 4. Nah, selanjutnya itu kan berarti ini Y. Lalu itunya akar dari min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Nah,
Kalau misalnya itu, kita bisa buat Y sama dengan min akar X plus 4 dan Y sama dengan akar X plus 4 kan. Mungkin bisa dilihat dari atas tadi, yang ini, seperti ini. Itu kan samanya kayak Y kuadrat sama dengan X plus 4 gitu kan. Berarti X sama dengan Y kuadrat min 4. Nah, berarti bisa kita ubah kan juga batas-batasnya. Mungkin ini agak, apa ya, agak aneh, dikarenakan kita mengubah batas. Tapi kalau misalnya kita buat satu fungsinya gitu, X sama dengan Y kuadrat 4, itu seperti ini. Gitu. Sebenarnya sama aja, karena kita mengubah dari apa Y Y sederhana menjadi X sederhana gitu. Nah, karena batasnya berubah, berarti bisa kita ubah juga kan batas-batasnya, di mana kita harus mengetahui dulu nih ini domainnya apa gitu. Ya kan, setelah kita mengetahui domainnya, kita tuh langsung ganti y-nya ini, x-nya itu nanti satu variabel, suatu nilai nanti. Oke, akar x akar x plus 4 itu 4. Berarti kan ini seperti ini. Atau kalau misalkan kita lihat yes most ya, mungkin eh, coba dulu nih yes most. Yes most itu kan berarti tadi apa? X sama dengan Y kuadrat min 4. Nah, seperti ini. Karena kita tahu bahwa ini adalah fungsi ini. Nah, gini. Nah, ini adalah fungsinya. Kan, kan kalau misalnya kita buat ini kan berarti dari X plus 4 dari yang ini kan. Nah, lalu min 4 sampai 0. Berarti eh, Y X-nya itu min 4 sampai 0. Berarti dari sini sampai 0. Nah, berarti ini adalah daerahnya. Terus, karena kita udah tahu daerahnya, ini kan bentuknya adalah X sederhana. Sorry, Y sederhana. Seperti ini. Nah, kita tuh mengubah jadi X sederhana. Nah, X sederhana tuh bagaimana? Berarti X sederhana itu berarti dari sini, gini kan. Nah, X sederhana berarti dari atas sini ke sini, Y-nya gitu. Berarti misalkan kita buat Y kuadrat sama dengan, ah, sorry, X sama dengan Y kuadrat min 4, uh, ini kan bentuknya seperti ini tadi, ya kan? Di mana Y kuadrat min 4 itu kita udah dapat domainnya, dan kita juga buat menjadi uh, X sederhana. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan gini, boleh nggak ya? Kita sebenarnya boleh-boleh aja ya, dikarenakan karena kita udah dapat domainnya, berarti kan kita uh, buat X sederhana aja gitu. Mungkin agak agak susah ya analoginya ya. Tapi gini. Misalkan ini kan X sederhana nih, ya kan?
Ini kan Y sederhana awalnya tadi. Y sederhana tadi itu kan bentuknya seperti ini. Kalau kita salin dulu, bentuk seperti ini, ya kan? Nah, di mana fungsinya itu adalah x kuadrat. Nah, berarti fungsi z-nya itu adalah x kuadrat dong, ya kan? Dengan f-nya atau domainnya itu adalah min akar x plus 4 atau sampai akar x plus 4, min akar sampai akarnya kan. Berarti y-nya itu dari bawah ini ke atas sini. Nah, terus di dalam ABCD-nya itu kita tuh mencari gitu kan. Gimana kalau misalnya kita ubah gitu. Kita dx-nya dulu, ya kan? Gimana kalau misalkan kita ubah dx-nya dulu? Nah, berarti kan kita harus ubah batasnya dulu kan, ya kan? Gimana? Kalau misalnya ini dari min 2 sampai 2 ya untuk dg-nya. Tapi karena berubah jadi x sama dengan y kuadrat min 4 gitu. Berarti kan kita harus ubah ininya. Misalnya ini. Eh, masih bingung nggak? Atau udah ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelumnya? Ini agak terdengar aneh ya. Tapi karena kita udah tahu kan domainnya apa. Jadi selanjutnya tuh kita harus buat apa? Buat domainnya itu harus jadi X dulu. Karena kan di jawabannya tadi Y-nya kan udah dapat gitu. Nah, karena nilainya udah dapat gitu kan. Hmm, tapi kalau dilihat kan ini tuh eh apa ya? Dua garis doang ya. Dimana ini garis satu, ini garis dua gitu. Seperti itu. Berarti kita harus bagi tiga bagian kan. Tiga, tiga benda gitu. Kotak ini, lalu kotak ini. Nah, setelah itu, karena kita udah bisa membagi tiga gitu kan.
Hmm, sorry, bentar ya. Sepertinya Briskinya disconnect. Sementara sambil nunggu, mungkin bisa diisi dulu form feedbacknya. Mohon ditunggu sebentar ya, ya guys. Halo, sorry. Suaranya dengar nggak? Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Tadi orang dengar. Oke, kembali lagi tadi ya. Ah, tadi sampai sini ya. Kita harus membawa domain. Oke, mohon maaf tadi. Sepertinya ada kesalahan grafik tadi ya. Tadi kan uh, sama dengan di koordinat min 4, tapi kan saya ngetes min 7. Oke, berarti di mana ini tuh domainnya kan ini. Di mana tuh dari awalnya tuh sederhana dari sini ke sini. Tapi kita harus buat X sederhana dari sini ke sini. Berarti sama aja kan kayak membuat garis seperti ini kan, dari kanan ke kiri ini kan. Atau, atau kalau kita buat integralnya, kita buat domainnya itu kan X, Y itu untuk Y-nya itu dari min 2 sampai 2. Nanti untuk X-nya itu dari 0 dari sorry, dari X-nya itu Y kuadrat min 4 sampai 0. Oke, berarti gimana ya? Mungkin setelah ini karena kita sudah domainnya, kita tinggal ubah integralnya gitu kan. Nah, karena kita udah dapet domainnya, domain awalnya tuh kan, oh sebelum dulu sih, mohon maaf. Ini domain baru, domain awalnya itu untuk S ya, domain awalnya itu adalah Y-nya dari min akar X plus 4 sampai akar X plus 4. Lalu untuk X-nya itu kan dari min 4 sampai 6. Oh gitu, karena kita udah dapat ini, kita tinggal buat aja satu yang baru seperti di sini. Nanti karena ini ekivalen sama aja gitu kan. Ini integral, karena kita buat dulu apanya, bayang barunya. Ini min 2 sampai 2. Lalu kita buat uh, ininya. Ini kuadrat min 4 sampai 0. Berarti X kuadrat dx dy. Kenapa X kuadrat dx dy? Dikarenakan tadi kita sudah membuat
Jadi yang awalnya Y sederhana menjadi X sederhana. Nah, karena kita sudah membuat awalnya Y sederhana dan X sederhana, berarti bisa kita cari kan integralnya gitu. Kita integralkan dulu ini. Min 2 sampai 2 dari X pangkat 3 per 3 0 min Y kuadrat min 4. Sorry. Kalau ini dari Y kuadrat min 4 sampai 0. Lalu kali D. Berarti min 2, 2 X. Ini berarti 0 min Y kuadrat min 4 per 3. Jadi, min 2 sampai 2 min Y kuadrat min 4 per 3. Ada nggak jawabannya? Oh ya, bisa kita buat min 1 per 3, min 2 sampai 2. Y kuadrat min 4 per 3 DY. Oke, berarti jawabannya adalah ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, saya tunggu sampai jam 24. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Yang lanjut langsung nomor 5. Oke, untuk nomor 5, ini kita masuk konsep kuadrat polar. Misalkan D dibatasi oleh kurva X sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Lalu akar 3 X, X akar 3 min Y sama 0. Dan 3X plus 3Y sama 0. Oke, misalnya seperti koordinat kartesius dituliskan dalam bentuk koordinat polar kayak oke. D, F, X sama Y, D, A, B, A, 01, R, G, R, A, D, R, D, data. Oke, pertama-tama kita harus mencari dulu kan domainnya itu. Oke, pertama X sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Lalu X akar 3 min Y sama 0 dan 3X plus 3Y sama 0. Oke, kalau misalnya kita buka Desmos ya, tadi tadi itu apa aja? X sama dengan akar 1 min Y kuadrat. X sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Oke, lalu selanjutnya X akar 3 min wait, min Y sama dengan 0. Lalu kita buat lagi
3x plus 3y adalah 0. Oke, berarti daerah apa sih? Berarti kan. Nah, berarti daerahnya tuh daerah, misalnya kita coba ambil screenshot aja deh, yang udah. Nah, berarti kita mencari daerah ini kan. Nah, karena kita mencari daerah ini, berarti kita harus tahu eh, yang ditanyakan B sampai A-nya. Berarti kan dari sudut ini sampai sudut ini. Nah, itu berapa? Karena kan untuk yang awal, sebenarnya ini kita cuma mencari kalau sudutnya itu dari berapa ke berapa gitu kan. Nah, ini sangat-sangat bukan menyaksikan sih, tapi sangat menarik. Dikarenakan kan gini, itu kan terbentuk dari ini, dari garis yang hijau atau dari garis sorry, jadi dari garis dari hijau x akar 3 ya. Ini kan x akar 3 min y sama atau y sama dengan x akar 3. Oke. Lalu di bawahnya itu dari 3x plus 3y sama dengan 0. Nah, atau x plus y sama dengan 0 kan? Atau x sama dengan min y. Nah, kalau x sama dengan min y, berarti katanya itu berapa ya? Gitu kan. Nah, tan theta itu adalah y per x gitu kan. Berarti ini min, karena y itu adalah min x, berarti min x per x sama dengan min 1. Berarti theta itu sama dengan min pi per 4 kan, atau min 45 derajat. Nah, setelah itu tan theta sama dengan y per x. Berarti itu adalah x akar 3 per x atau akar 3. Nah, tan apa yang hasilnya akar 3? Berarti ini tan 60 derajat. Ya kan? Berarti ini dari min 45 derajat sampai 60 derajat. Tahu B-nya. B-nya itu min 45 derajat atau kita buat min pi per 4 ya. Lalu A-nya itu sampai pi per 3 atau 60 derajat gitu. Udah itu aja untuk nomor 5. Sebenarnya untuk nomor 5 ini mungkin susah kalau misalnya ujian dapat soal gini itu adalah bagaimana cara menggambar grafik begini kan. Tapi bisa kita lihat bahwa x itu sama dengan akar 1 min y kuadrat. Kalau misalnya kita kuadratkan kedua ruasnya, x kuadrat sama dengan 1 min y kuadrat atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Berarti ini adalah bagian positif dari lingkaran yang berjajar satu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Eh, Kayaknya nggak ada ya. Kalaupun tidak ada, mungkin sampai sini aja. Saya nanti akan saya kirimkan juga caranya gitu. Oke, mungkin sampai sini aja. Terima kasih telah datang di tutor hari ini. Mungkin lebih cepat daripada biasanya, karena kan biasanya sampai jam 9 sampai jam 9 ya. Oke, mungkin saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.